kapan KPK berani menangkap korporasi, gitu ya, bukan hanya birokrat atau kepala daerah gitu. Kata atau sehingga pada salah satu bukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Demikian juga pada frase kalimat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu juga merupakan unsur alternatif karena terdapat pada atau sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Menimbang bahwa unsur diketahui sahabat anggaran kita, ketemu lagi di diskusi Fitra Riau. Saat ini Fitra Riau ingin membahas terkait dengan persoalan seputar korupsi yang ada di Bengkalis. Kita ditemani oleh Suryadi dari Senarai, peneliti Senarai, dan Bung Jeffrey dari tukang sapu-sapu Senarai. Senarai juga. Sahabat anggaran kita, silahkan disimak diskusi kita pada siang hari ini. Apa saja poin-poinnya dan bagaimana persoalan korupsi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Tongkrongi terus channel anggaran kita dan jangan lupa subscribe di channel YouTube anggaran kita. Kawan-kawan Senarai kan selama ini kan banyak melakukan pemantauan persidangan ya. Salah satunya kasus Ambil Mukminin. Nah, kawan-kawan Senarai kan pasti punya catatan khusus ya terkait dengan siapa sih Ambil itu, bagaimana peran Ambil dalam proyek Multies, bagaimana peran Ambil dan koleganya, politisinya, itu seperti apa. Nah, nanti mungkin Bung Suryadi dulu deh. Coba Jeffrey ya. Oke, Bung Jeffrey, gimana sih terkait dengan temuan-temuan fakta persidangan yang kemarin udah diputuskan ya? Berapa? 6 tahun? 6 tahun denda 500 juta ya, denda 500, cabut hak politik 3 tahun. Ya. Nah, tapi yang aneh juga, kenapa sih persoalan gratifikasinya nggak masuk ya? Padahal kalau kita lihat, saya juga baca ya, rilis-rilis Senarai itu masuk kepada rekeningnya Kasmarni. Ya. Tapi kok nggak masuk itu dalam putusan hakimnya konslet atau gimana nih? Nah, ini coba dulu. Oke, kalau terkait kasus Amril, jadi Ya. ini kan bagian dari OTT 2019 ya. Ya. OTT 2019 kemudian disidangkan lebih kurang 4 bulan yang lalu. Jadi ini ditangani oleh jaksa KPK yang dia itu mendakwakan 2 pasal. Satu pasal untuk suap, kedua itu pasal untuk gratifikasi. Kalau pasal untuk suap ini terkait dengan proyek jalan Sepanding Duri yang Ambil itu menerima sekitar 5,2 miliar itu untuk dakwaan suap. Kemudian terkait gratifikasi itu dari perusahaan yang dalam penelusuran kita PKS ini pabrik kelapa sawit ini tidak mempunyai izin. Jadi Ambil sebagai dalam fakta persidangan tuh diakui sebagai tokoh masyarakat dan juga pengepul. Jadi dia ada buat perjanjian di bawah tangan dengan notaris yang mulainya sejak ada PT Mustika Agung Sawit Sejahtera, kemudian itu mulai sejak tahun 2012 itu. 2012 kemudian itu perjanjian Rp5 per kilonya, kemudian dilanjuti dengan PT Sawit Anugerah Sejahtera
itu 5 rupiah juga per kilogram, itu mulai dari 2014. Jadi total kalau gratifikasinya sekitar 23 miliar, dan uang 23 miliar ini masuk dalam rekening kas Mardi. Dalam fakta persidangan memang kalau yang terkait jalan memang clear itu. Jadi semua memang bilang memang ada suap untuk Amril. Itu semua itu memang terbukti di persidangan dan Amril dinyatakan bersalah. Kemudian kalau soal gratifikasi memang tak terbukti. Kenapa tidak terbukti? Amril diakui bahwa dalam pasal 11 itu gratifikasi itu unsurnya harus ada unsur penyelenggara negara. Tetapi dalam saksi yang diperiksa dalam persidangan, Joni Choa atau Rianto itu tidak mengakui bahwa Amril itu seorang pejabat atau penyelenggara negara, sebab dia itu diakui sebagai tokoh masyarakat ya? dan pengepul. Unsur itu tidak terpenuhi. Gratifikasi memang terpenuhi, tapi unsur penyelenggara negara itu tidak terpenuhi karena mereka tahunya itu Amril itu tokoh masyarakat dan pengepul. Itu tidak. Itu saja. Di mana itu perusahaannya itu? Perusahaannya itu di pinggir. Muara Basu. Muara Basu. Wah, berarti tempat tinggalnya si Amril ya. Kecamatan Pinggir. Kecamatan Pinggir ya. Jadi jelas keterangan saksi bahwasanya Amril itu merupakan tokoh masyarakat pinggir. Nah, itu yang tidak memberatkan soal isu gratifikasinya. Menarik sih, kenapa ini tidak masuk dalam putusan didakwa dalam putusan itu ya. Ini coba kita gali nanti itu. Tapi kawan-kawan senare pasti sudah tahu ya siapa saja sih yang terlibat dalam persoalan rasuah Murtias itu. Kalau saya baca di media ya, catatan Fitra sendiri memang korupsi Murtias itu salah satunya ada 6 hal itu ya, 6 proyek ya. 6 paket proyek ya. Salah satunya itu peningkatan jalan Pangkalan Nyiri dan Batu Panjang ya. Ya itu salah satunya. Nah, memang ini kalau kita lihat catatan Fitra sendiri itu memang sangat berdampak dengan persoalan infrastruktur. Kedua terkait dengan akses layanan, misalnya pendidikan, kemiskinan. Memang kita punya data masing-masing. Nah, kawan-kawan senarai, ketika melihat itu, Bang Suryadi, politisi siapa saja sih yang terlibat dalam fakta persidangan kemarin? Karena kemarin banyak itu bacaan kawan-kawan dipanggil jadi saksi. Ada Indra Gunawan itu, ada Abdul Qadir, ada Jamal Abdillah yang saat ini saya nggak tahu Jamal Abdillah ini posisinya sekarang ini berada di jeruji atau masih jeruji ya, masih di lapas ya. Terlibat juga kasus proyek ini. Nah, ini kan memang sangat ngeri kali nih kalau kita lihat ini kawan-kawan sahabat anggaran kita. Bang Suryadi, siapa saja sih peran politisi itu? Siapa saja politisi yang terlibat itu dalam dakwaan fakta persidangan kemarin? Sebenarnya udah banyak udah banyak. Ini sudah tidak menjadi rahasia lagi lah. Oke. Saya pikir kalau kita yang mengikuti kasus ini dari awal itu sudah tahu nama-nama yang terungkap di situ gitu. Kalau kita mulai dari misalnya kita di proyek kasus korupsi ini tidak hanya bicara soal multi years-nya. Oke. Gitu ya. Tapi juga bicara soal kalau mengkaitkan yang pertanyaan Bung tadi ya, siapa politisi yang terlibat di dalam itu. Kita harus bicara soal uang ketok palunya. Oh, ketok palu juga. Ketok palu. Oke. Jadi proyek multi-years ini kan hanya bagian daripada salah satu item yang dibahas di dalam APBD Bengkalis yang dimulai pada tahun 2013. Nah, bancakan itu kan dimulai dari situ. Tapi kalau kita melihat dari pengakuan-pengakuan sejumlah anggota DPRD yang dipanggil di persidangan itu gitu ya. Justru mereka terbiasa dengan terima duit pelicin lah, kalau kita bilang jangan uang ketok palu lah, uang pelicin lah istilahnya, agar seluruh anggota DPRD itu mau mengesahkan mata anggaran daerah selama setahun belakangan, selama setahun ke depan gitu ya. Jadi tidak hanya bicara proyek multi-years saja, kalau kita ingin mengkaitkan siapa politisi yang terlibat di dalam kasus korupsi ini. Nah,
jawabannya adalah semua anggota DPRD itu terima duit. 40 orang. Berapa Saya anggota juga ada? lupa ya, 40 orang. jumlahnya. 40 orang ya? Periode 2004-2019. Oke. Semua politisi itu terima duit tiap tahun, setiap kali pembahasan APBD maupun APBDP. Jadi ada 2 kali ya dalam setahun, APBD maupun APBDP. Misalnya kita ambil dari keterangan Firzal Kudoil misalnya. Firzal Kudoil, Abdurrahman Atan misalnya, yang mereka menjadi anggota DPRD itu. Firzal Kudoil misalnya itu dimulai dari 2004 gitu ya. Dia bilang dari 2004 sampai 2019 itu misalnya dia terbiasa terima duit 30 juta, 50 juta tiap tahun, tiap kali pembahasan APBD ya. Kalau kita hitung misalnya ada 2 kali APBD maupun APBDP kan mereka bilang juga terima duit. Jadi ada 2 kali, katakanlah 30 juta sekali pembahasan mereka terima, ada 60 juta. Itu tergantung dari jumlah kursi partai yang ada di DPRD. Jadi semakin banyak jumlah kursi, semakin banyak uang ketuk palunya. Wah. Jadi kisarannya itu 30 sampai 100 juta. 100 juta. 100 juta. Kalau pimpinan DPRD itu udah jelas 100 juta masing-masing. Itu dapatnya. Kalau anggota itu 30 sampai 80 juta. 80 juta ya. 80 juta itu dapat uang ketuk palunya. Jadi dari situ saja ini anggota DPRD terbiasa terima duit. Gitu. Nah, masuklah kita kepada proyek ini. Nah, jadi proyek ini dari situlah kita tahu bahwa tidak hanya eksekutif yang main di dalam proyek ini, legislatif, tapi legislatif juga ikut main. Yudikatif main nggak? Penegak hukum? Lah kita belum tahu. Ini kita belum tahu. Iya. Legislatif juga ikut main di dalam proyek ini. Caranya bagaimana? Mereka main lagi, ribut lagi di gedung itu. Mereka tidak akan mau mengesahkan proyek ini kalau mereka tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian dari proyek ini. Jadi keterangan Jamal kalau tidak salah itu dia bilang dari 6 paket proyek itu 2 itu kan dipegang sama legislatif itu, 4-nya eksekutif gitu. Jadi dua tapi kita nggak tahu 2 ini yang proyek mana. Jamal cuma bilang proyek besar dan proyek kecil. Nah, mungkin salah satunya adalah Duri Sungai Paning. Ini termasuk 2 proyek besar. Anggarannya besar, termasuk besar. Tapi yang paket yang mana kita tidak tahu. Tapi jelas Jamal bilang ada 2 paket. Yang satu paket yang besar dan satu paket yang kecil. Nah, lalu selanjutnya seperti apa? Nah, selanjutnya kita bilang lagi bahwa bukan hanya eksekutif yang meminta duit gitu ya, yang minta duit, yang melakukan pertemuan-pertemuan dengan kontraktor, tapi juga anggota legislatif, misalnya ada Abdul Qadir, ada Kadir Ismanto, DPRD, sahabat anggaran kita. Ada Heru Wahyudi begitu. Jadi nah, mereka juga ikut bancakan tadi. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang anggota DPRD, seluruh anggota DPRD itu sudah terbiasa terima dalam tiap pembahasan APBD. Gitu. Saya nggak tahu nih, saya potong sedikit nih. Saya nggak tahu itu. Proyek ada 6 proyek pembangunan jalan. Ya tadi saya sebutkan itu pembangunan jalan Batu Panjang dan Pangkalan Nyiri. Tapi rata-rata apakah proyek itu tuh tuntas nggak pembangunannya? Kalau saya lihat di Pangkalan Nyiri dan Batu Panjang itu nggak tuntas, bro. Saya nggak pernah ke semua paket itu, tapi satu paket misalnya Duri Barat. Jalan Lingkar Duri Barat, saya pernah nyampe di situ. Itu nggak selesai. Nggak selesai ya? Berarti sama nasibnya dengan Batu Panjang dengan Pangkalan Nyiri. Karena 6 paket proyek ini kan semuanya terindikasi korupsi. Kan sudah ada tersangka nih semua 6 paket proyek ini. Pasca Muhammad Nasir tersangkut kasus korupsi Pangkalan Nyiri dan Batu Panjang, berlanjut ke Amrin, lalu KPK bergerak terus sampai ke 6 paket ini kan semua ada tersangkanya di situ. Gitu. Nah, saya baru pernah ke Jalan Lingkar Duri Barat, itu memang nggak selesai. Nggak selesai. Selain persoalan korupsi juga ada persoalan izin ya, karena di situ akan melewati kawasan hutan. Gitu, ya. Itu karena itu saya kemarin sampai ke situ. Ketuk palu 30 sampai 60 sahabat anggaran kita. Kalau 30 sampai 80 juta ya, pimpinan DPR dapat 100 juta. Bagaimana itu kalau kita realisasikan atau kita kasihkan duit itu untuk kesejahteraan masyarakat Bengkalis, wah. Atau Mas atau donor ke Senarai. Itu bisa makin oke juga langkah-langkah vokasi kita kan. Oke, Bung, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bung Suryadi tadi. Nah, tapi Bung Suryadi nampaknya agak sedikit tak berani dia, bro, menyebutkan siapa-siapa anggota dewan itu. Padahal tadi saya sudah pancing itu. Sebut aja lah itu Indra Gunawan kan, Kadir Ismanto. Nah, itu yang terlibat itu gimana itu? Coba dari keterangan saksi itu bagaimana peran beliau dalam pembahasan anggaran ini?
Kalau dalam fakta persidangan Ya. itu kan yang menyebutkan semua duit, kalau soal duit yang ketok palu tadi itu pernah dikasih dari apa? Ini ulangi. Jadi paket proyek ini adalah bagian dari RPJMD Bupati Herlian. Jadi bagaimana Bupati Herlian ingin menggolkan proyek ini, ada tadi bagi-bagi proyek, ada yang 2, ada yang 4, 2 untuk legislatif, 4 untuk eksekutif. Kemudian untuk pengesahan yang lain itu bagi-bagi, tadi kan ada uang ketok palu. Uang itu dari Herlian dikasih ke seniornya Pitra juga, Ibu Santoso. Aduh. Jadi dia yang ngasih ke Syarul Gunawan. Syarul Ibu Gunawan Santoso ini, ya? Syarul ini dia ajudannya Jamal. Ah. Jadi Jamal yang nyuruh. Kemudian dibagi-bagi ke semuanya. Untuk di dalam keterangannya Syarul itu bilang semua anggota DPRD 2014 sampai 2015 itu menerima, kecuali Joel Helmi dari fraksi PKS karena dia PAW. Ya, ya. Saya nggak mungkin bisa mengingatkan semuanya, tapi tengok saja nanti di websitenya itu masih ada historinya juga. Nah, yang jelas begini, yang Ya. jelas semua anggota DPRD itu terima uang ketok palu. Ya. Uang ketok palu Uang kan? ketok palu. Iya. Kita runut dulu. Semua anggota DPRD itu terima uang ketok palu. Iya. Yang besarnya tadi adalah 30 sampai 80 juta. Untuk pimpinan DPRD itu 100 juta. Nah, kita lihat lah pimpinan DPRD itu kan ada Heru Wahyudi, ada Jamal Abdillah, ada Hidayat Tagor, Ya, saya lupa almarhum. nama. Pokoknya intinya adalah siapa pimpinan DPRD 2014 ya, 2014 sampai 2019. 2012 dulu. 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2019. Nah, itu selama proyek itu dibahas, uang ketok palu itu selalu ada tradisi uang ketok palu yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada anggota DPRD. Ini bukan perkataan saya, tapi perkataan anggota DPRD sendiri, bahkan pengakuan Jamal Abdillah sendiri. Gitu. Jadi intinya adalah 30 sampai 80 juta itu untuk anggota DPRD dan pimpinan DPRD itu 100 juta. Ya tinggal kita lihat, saya juga nggak hafal nama-nama anggota DPRD-nya. Ketuk palu dalam proses pembahasan 6 proyek Multias ini. Ya. Itu salah satunya ya. Salah satunya ya. Di situ. Oke. Nah, ini saya menarik juga ini. Saya ingin gali juga bagaimana sih perannya Indra Gunawan sama Abdul Qadir itu dalam pembahasan ini. Kalau Indra Gunawan saya baca itu dari rilisnya Senarai, dia tidak mengakui. Ya kan? Iya. Nah, kalau Abdul Qadir dia mengakui, mengelurkan dia nerima duit dari disuruh oleh Heru kan? Tapi itu gimana? Coba dari pantauan kawan-kawan. Kalau Indra Gunawan itu lebih atau biar kamu puas. Iya. Itu lebih banyak, itu lebih menjelaskan kepada soal uang ketok palunya di dalam persidangan ya, bahwa anggota DPRD dari fraksi Golkar si Firzal Fodoil itu mengatakan bahwa Indra Gunawan itu dapat 100 juta dan itu juga dikuatkan oleh keterangan Jamal Abdillah karena kan sama-sama pimpinan DPRD itu. Itu lebih menjelas kepada itu. Kalau Abdul Qadir dan misalnya Heru Wahyudi, kemudian Kadir Rismanto, tapi sayangnya Kadir Rismanto kan tidak dipanggil untuk jadi saksi kan. Iya. Yang dipanggil itu kan adalah Abdul Qadir dan Heru Wahyudi. Nah, Kenapa nggak dipanggil itu? Itu nggak tahu, saya nggak nanya ke jaksa. Itu kan jaksa. Iya. Itu menjelaskan soal kong kali kong dengan kontraktor itu gitu. Karena kan komunikasi antara kontraktor dengan legislatif itu kan lewat Abdul Qadir melalui atas perintahnya Heru Wahyudi gitu, Heru Wahyudi. Jadi penyerahan dan pengambilan duit dari kontraktor ke legislatif itu yang melalui Abdul Qadir ini tadi. Qadir ya. Ada di Pekanbaru, ada di Batam Iya. gitu, penyerahan duitnya. Itu lebih menjelaskan kepada kepada korupsi proyek multi years-nya. Nah, intinya adalah bahwa semua anggota DPRD itu terima uang ketok palu. Semua anggota DPRD itu terima ketok palu. Ya. Wah. Orang pimpinan DPRD ngomong kok. Ya. Dari Herlan Saleh itu kan duitnya ke pimpinan DPRD dulu, ke Jamal dulu. Ya. Lalu Jamal lah yang mau pilah-pilah duit itu, memilah-milah duit itu, mau bagi-bagi duit itu kepada anggota DPRD lewat fraksi-fraksi.
gitu. Oke. Kalau sebenarnya gini, Oke, jadi gimana, kalau Bung? EED itu ada sebenarnya minta langsung ke PT CGA sebanyak 80 juta. Oh deh. Lewatnya Tajul Mudaris. Hmm. Tapi waktu itu ada orang Trianto, dia menitipkan waktu itu ke Tajul Mudaris. Waktu Tajul itu lagi sowan mungkin ke BPKP. Uang itu titipkan mobil. Waktu Tajul mau keluar, pecah mobilnya, uangnya raib. Tapi keesokan hari memang dikirim lagi ke Tajul, nanti Tajul kemudian itu kembalikan kasih udu itu ke EED. Kenapa EED sampai ngotot gitu? Karena EED itu menjumpai orang CGA juga ke Surabaya. Karena pusatnya Surabaya. Itu EED dapat 80 juta. 80 juta ya. Ya. Itu tadi itu mungkin bagian daripada realisasi deal-dealan antara eksekutif dengan legislatif, bahwa legislatif kan minta 2 paket daripada 6 proyek itu. Nah, ya. Tadi politisi, soal eksekutif nih. Ya. Keterlibatannya kita sudah tahu ya, bahwasanya bagaimana keterlibatan mantan Sekda Dumai yang dulu kepala dinas PU kan. Ada lagi nggak keterlibatan oknum atau ASN itu sendiri? Kalau saya lihat baca ada keterlibatan Riki ya. Riki itu merupakan salah satu adik kandungnya Amril Mukminin. Nah, peran Riki itu seperti apa, Bu? Kalau bicara soal birokrasi, Ya. tentulah ya, karena ini namanya juga proyek, Ya. itu harus dilelang segala macam gitu ya. Nah, itu nama-nama yang disebutkan tadi ya seperti yang bilang Jeffrey, ada Tajul Mudaris, Ya. karena saat itu PUPR. kepala dinas PUPR gitu ya. Ada juga ya, intinya di lingkungan PUPR itu ada beberapa orang yang terlibat di situ, karena proses pembahasannya kan di situ gitu. Siapa lagi namanya? Adriansa itu sebagai apa dia? sekarang sekretaris dia. Sekarang itu dia Kadis PLT. PUPR. Kalau PLT. Tajul itu sekarang jadi kepala BPBD. Adriansa itu sekarang PLT Kadis PUPR. PUPR. Iya. Masih penjabat dia? Oke. Ini kan juga setelah Amril menyetujui melanjutkan kembali proyek ini kan, nah ini juga main ini si Iya, Tajul, si Adriansa juga minta jatah lah, Iya, tidak iya. mau rugi sendiri kan. Iya, Gitu. Selain jatah tadi ada beberapa fasilitas juga yang mereka terima, bahkan mohon maaf ini karena pertanyaan Bung tadi ya, Iya. birokrat yang terlibat apa Iya. namanya Anak sampai menikahkan anak Tajul itu Iya. itu duitnya dari PT CGA itu. Wah, menikah ya? Cerita pernikahan. Menikah. Transportasi dari Surabaya ke ke Lumajang. Lumajang. Lumajang ya. Ya, Iya. ya Lumajang. Difasilitasi dari APBD. Bukan PBD, tapi Iya, dari maksudnya kontraktor kan? Dari kontraktor. Ya, ini. untuk melancarkan proyek ini kan. bus, penginapan itu Ya, ditanggung sama. itu kalau kita lihat lagi itu kan persoalan gratifikasi Nah, ya. itu Termasuk Amril juga menerima. Menerima juga ya, Karena waktu itu Amril datang ke Surabaya. datang ke Surabaya. Nah, Jadi banyak gitu. Nah, kalau terkait si Riki, ya, ini kaitan dengan proyek kaitan dengan gratifikasi dari pengusaha sawit. pengusaha sawit. Ya, Nah, pengusaha sawit. ya. Jadi Gimana itu ada pengusaha ada sawit? 2 pabrik sawit hmm, yang 2 pabrik sawit yang rutin ngasih jatah ke Amril mulai dari 2013 ya. 13. Mulai dari 2012 sampai 2019 sampai dia ditangkap lah. Ya. Itu rutin ngasih duit ke Amril gitu ya. Duit itu ada yang ngasih cash, ada yang ngasih transfer. Kalau transfer itu pakai rekeningnya Kasmarni. istrinya gitu. Nah, tapi problemnya di persidangan itu di persidangan itu jaksa tidak bisa membuktikan apakah uang yang disita dari Riki Rihardi adiknya Amril itu, lalu dari ajudan itu benar enggak duit dari pengusaha sawit itu. Nah, itu yang tidak bisa dibuktikan sama jaksa. Karena apa? Karena keterangan si Riki dan keterangan si Sahrul. Ya. Si Sahrul itu, si ajudan Amril itu, mereka nggak tahu dari mana sumber duit itu. Yang mereka tahu itu duit Amril yang dititip oleh Amril. Karena suatu saat Amril biasanya akan ngambil lagi duit itu. Gitu, untuk 2 dibagi-bagi. perusahaan sawit yang ada di pinggir. Ya, di pinggir di Desa Muara Basung sama Kelurahan Kaliraja. Kalau kita coba lihat itu memang kontraknya memang ada perjanjian bahwasannya ada ya. Ada di Notaris. akta Akta notaris ya. ada gitu.
termasuk keberhasilan Amril Mukminin untuk meletakkan orang-orangnya ya ke dalam perusahaan itu ya, sebagai penyebutan itu ya. Beberapa warga di situ lah yang Iya. dikerja, Dipekerjakan oleh perusahaan. di pabrik. Iya, iya. Itu. Iya. Wajar saja warga pinggir sangat sangat berterima kasih kepada Amril. Kalau ini masih lanjut, saya mau bilang, Ya, apa namanya? Itu yang sulit menjadi kenapa hakim menolak dakwaan terkait gratifikasi itu. Karena selain tidak ada bukti bahwa uang itu uang yang Amril memang mengaku bahwa dia terima duit dari dua pengusaha sawit itu. Bahkan dua pengusaha sawit itu juga mengakui mereka memberikan rutin memberikan imbalan apa istilah mereka itu dari hasil perjanjian itu kepada Amril. Memang mengakui. Nah, lalu alasan lainnya adalah kenapa hakim menolak itu bahwa ini adalah perjanjian bisnis, gitu. Tidak melibatkan, tidak mengatasnamakan Amril sebagai penyelenggara negara, gitu ya. Murni bisnis pribadi lah, private ya, antara Amril dengan pengusaha itu, gitu. Nah, tidak ada fasilitas negara atau fasilitas daerah juga yang digunakan untuk selama perjanjian itu berlangsung, gitu. Kalau seandainya kemarin ini kan problemnya kan pabrik ini kan tidak aman nih awal-awal berdirinya. Iya. Ada aja. Tahun berapa itu, Bro? Kalau Mustika Agung Sawit Sejahtera itu berdiri 2012. 2012 ketika itu Amril masih anggota DPR kan? DPRD. Nah, bagaimana nggak masuk gratifikasi bahwasan dia anggota DPRD? Statusnya iya. Iya. Tapi di dalam perjanjian. Nah, ini yang dipakai itu. Perjanjian itu murni dilakukan secara pribadi, bukan atas nama sebagai anggota DPRD. Oke. Begitu. Nah, kita kemarin menduganya ada fasilitas daerah yang dipakai, misalnya mengerahkan Satpol PP di situ untuk mengamankan pabrik misalnya, itu pasti kita mulai itu sudah ada pelanggarannya. Tapi tidak ada itu. Ini murni murni antara Amril secara pribadi yang kalau istilah pengusaha sawit tadi sebagai tokoh masyarakat pinggir, gitu ya, dengan Adianto maupun Joni Jowa itu. Nah, sayangnya kalau misalnya KPK menghadirkan ahli gitu ya, kupikir pembuktiannya akan lebih kuat. Nah, KPK tidak menghadirkan ahli. Problemnya KPK tidak menghadirkan ahli. Konslet juga KPK-nya. Itu itu problemnya gitu. Oke. Kita bilang ya KPK terlalu pede kan. Iya. Pede dengan itu. Termasuk yang memang kita agak lari dari sini. Termasuk yang kasus Suheri Tirta. Yang menyuap Anas Makmun. Tidak ada ahli yang dihadirkan di situ. Jadi sehingga pembuktian itu tidak kuat. Di situ mungkin barangkali kelemahannya kenapa dakwaan itu ditolak oleh hakim. Oke. Gitu. Sip. Nah, tadi kita udah bilang, udah menjelaskan juga tadi ya. Bang Suryadi jelaskan bagaimana keterlibatan koleganya. Uang masuk ke rekening kan. Nah, ini kan situasi politik nih. Di Bengkalis ada 4 kandidat. Nah, 4 kandidat itu dalam apa tuh, ada nggak salah satu yang ikut dalam proses yang dugaannya terlibat itu? Kalau tadi sudah menyebutkan Indra, Kadrismanto kan, yang lainnya ada nggak tuh, Bung? Ada. Itu yang soal gratifikasi sawit yang dititipkan oleh 2 PKS tadi ke Kasmarni. Siapa itu? Itu Kasmarni. Kasmarni ya. Kasmarni. 3 itu sih sebenarnya orang-orangnya. Yang disebut itu misalnya, kita sebut aja lah misalnya di dalam persidangan itu ada 4 calon ya. Iya. Ada 4 calon bupati di Bengkalis. Katakanlah misalnya ada Indra Gunawan. Iya. Nah, itu disebut di persidangan. Terima duit ketua palu. Kemudian ada Kadrismanto. Iya. Ini kita nggak pasti nih dia terima duit atau tidak. Tapi yang jelas dia disebut ikut membahas proyek itu dengan kontraktor PT Citra Gading Terutama di Pondok Melayu, Pondok Rumah Makan Melayu. Dia disebut. Tapi apakah dia terima duit itu tidak tersebut di persidangan. Tidak disebut di persidangan. Tapi dia ikut membahas di rumah makan Pondok Melayu itu. Lalu yang ketiga ada Kasmarni. Ini kaitan bahwa duit dari pengusaha sawit itu dikirim ke rekening dia dan dikasih cash tunai ke dia juga.
Tapi udah masuk ke LHKPN juga ya. Ya, itu hebatnya. Dia masuk, dia laporkan ke LHKPN. LHKPN. Lapor itu. Jadi Itu salah satu juga yang dipakai Jadi- hakim sebagai pertimbangan Oke. melepaskan. Jadi kalau aku menilai dari putusan Amri kemarin, Amri ini hebat nih. Hebatnya kenapa? Dia udah tahu sebenarnya tidak mungkin masyarakat ataupun pengusaha tidak tahu Amril itu anggota DPRD ataupun mencalonkan jadi bupati. Hebatnya dia di dalam akta notaris di bawah tangan tadi mencantumkan dia bahwa sebagai tokoh masyarakat untuk perjanjian 5 rupiah per kilogram. Kemudian uang-uang yang didapatkan ini dilaporkan ke LKPN. Jadi bebas kan? KPK aja nerima, Iya. nggak ada penyimpangan atau peristiwa pidana di dalam. Iya, iya. Nah, tapi banding juga ya. Jaksa tetap banding Jaksa karena tidak terbukti dakwaan yang keduanya. gratifikasi. Nah, Bung tadi banyak cerita soal korupsi Multias ya. Nah, bagaimana soal suap yang 2 perusahaan itu yang di pinggir gratifikasinya. Nah, seperti apa Bung dari pantauan kawan-kawan Semarang? Jadi pada suatu hari adalah orang namanya Johnny Choa. Oke. Ya, jadi Johnny Choa bikin pabrik sawit di Kelurahan Balai Raja, namanya Mustika Agung Sawit Sejahtera tahun 2012. Nah, awal-awalnya itu ini pabrik nggak aman, bro. Nggak aman. Banyak gangguan, mulai dari nggak tertibnya antrean gitu ya, nggak mau sortir buah, sampai juga konflik antar serikat buruh setempat gitu. Jadi nggak aman lah proses kerja di pabrik, pekerja di pabrik itu. Lalu masyarakat menganjurkanlah si Johnny Choa ini untuk menemui Amril, ya kan? Karena Amril kan dikenal sebagai tokoh masyarakat pinggir di situ. Supaya apa? Supaya ini aman lah jalannya gitu ya. Lalu jumpanya sama Johnny Choa. Nah, ngobrol-ngobrol gitu, singkat cerita lah begitu mungkin ya. Sepakat, tapi dengan beberapa klausul perjanjian lah gitu. Intinya si Johnny Choa minta Amril memastikan keamanan proses pekerjaan di pabrik, proses pengolahan sawit di pabrik. Oke. Nah, Amril juga nggak mau itu dong, nggak mau nggak mau lepas gitu aja dong gitu ya. Dia juga minta beberapa permintaan gitu. Misalnya 30%. dia minta 5 rupiah ya, 5 rupiah atau 10 rupiah? 5 rupiah 5 per kilo. rupiah per kilo dari setiap kelapa sawit yang masuk di pabrik, itu jadi jatah dia gitu ya. Nah, kemudian dia minta beberapa warga sekitar itu dipekerjakan di pabrik gitu ya. Nah, ya itulah kesepakatan. Nah, sebagai hitam putihnya dibuatlah kesepakatan itu di akta notaris bersama gitu. Nah, berjalanlah sejak awal 2013 ya. Sejak awal 2013 itu berjalan, dan Amril pun rutin terima duit dari hasil kompensasi 5 rupiah dari pabrik kelapa sawit itu. Nah, duit itu gak diterima Amril langsung. Duit itu dikirim ke Kasmarni, ke rekening Kasmarni, rekening CIMB Niaga. Nah, begitu. Nah, lalu 2014 ada lagi namanya Adianto, bikin pabrik juga. Pabrik juga di kelurahan di Desa Morabasung, masih di pinggir juga gitu ya, di Morabasung. Nah, persoalannya sama seperti yang dialami oleh Johnny Choa di awal. Begitu juga bikin perjanjian gitu ya, dapat kompensasi juga sama seperti itu dari 2014 sampai 2019. Nah, itulah cuma kalau dihitung-hitung sama KPK itu dari awal 2013 sampai 2019 itu, sampai dia ditangkap itu sudah ada 23 miliar yang di store ke rekening maupun diserahkan secara tunai kepada Kasmarni dari dua sawit tadi. Nah, ada beberapa nama yang terlibat dalam ini selain Kasmarni tadi gitu ya. Selain Kasmarni yang menampung duit itu, ada misalnya terlibat anaknya sendiri,
Anaknya Kasmarni. Anaknya Kasmarni. Siapa itu, Bro? Anaknya Ambril juga ya. Sama, ini kan suami istri. Ya maksudnya siapa namanya? Siapa? Lupa. Anggota DPRD juga. Ya, udah DPD sekarang ya. Lupa namanya. Itu kan salah satu apa namanya? Itu kan yang ikut menandatangani apa namanya akta notaris perjanjian dengan Adianto. Itu dibawa di situ gitu ya. Lalu kemudian ini tadi yang menjadi problem ini. Ada 2 nama juga yang diperiksa oleh KPK. Dihadirkan di persidangan. Ada Ricky Rihardi, adiknya Amril gitu ya. Ada Sarum, ajudannya Amril. Nah, 2 orang ini diperiksa kaitan dengan penyitaan uang. Karena ada beberapa kali penyitaan uang ya. Kalau Ricky Rihardi ini kan selama Amril menjadi bupati kan ini ngantornya di rumah dinas ya. Iya. Di rumah dinas Amril. Kantor. KPK dapat duit di balik lemari. Balik lemari ya. Lemari kerja dia di situ. Kalau dari Sarum ini langsung dari tangan Sarum disita. Seperti itu. Nah, ini persoalannya kami nggak tahu apakah jaksa ingin membuktikan bahwa duit Amril ini juga dialirkan 2 orang ini, duit dari pengusaha sawit ini juga disimpan dari 2 orang ini gitu. Tapi 2 orang ini nggak ngaku, bukan nggak ngaku ya, mereka nggak tahu ini duitnya apakah duit dari pengusaha sawit itu atau duit pribadinya Amril, begitu kan? Nah, kekaburan inilah sayangnya juga Kasmarni nggak menjadi saksi, Mundurkan diri ya. mundurkan diri, begitu ya, mundurkan diri dari situ. Tapi intinya adalah bahwa Amril maupun pengusaha sawit tadi tidak membantah adanya kerjasama itu gitu. Nah, tapi yang membuat kabur adalah itu menjadi pertimbangan hakim kemudian bahwa itu tidak tergolong gratifikasi. Kenapa? Karena satu, perjanjian itu dilakukan atas nama bisnis pribadi antara Amril dengan pengusaha sawit ini tadi, bukan atas nama penyelenggara negara, atau misalnya tidak ada fasilitas negara atau kewenangan dia sebagai penyelenggara negara yang digunakan di dalam perjanjian itu, tidak ada. Lalu yang kedua adalah kenapa ini ditolak oleh hakim, bahwa uang itu sudah dilaporkan di dalam LHKPN tiap tahun. Jadi tidak sembunyi gitulah, maksudnya tidak ditutupi pendapatan itu. Selama dia menjabat anggota DPRD sampai Bupati Bengkalis, uang yang dia terima dari pengusaha itu dilaporkan ke KPK dalam LHKPN itu. Nah, itu yang menjadi lemahnya pembuktian atau yang dipakai oleh hakim dalam menolak dakwaan itu. Oh gitu. Sekarang ini kan persoalan kasus Mutiara itu kan terhenti di Amril. Masih banyak lagi itu kan rombongan-rombongannya itu. Nah, harapan kawan-kawan dalam konteks kasus Mutiara ini seperti apa kepada KPK? Mungkin dari Bang Suryadi. Kalau aku agak kurang optimis melihat KPK hari ini. Bukan KPK-nya. Oke. Ini bicara pilkadanya. Iya, pilkada. Kurang optimis melihat kandidat bupati dan wakil bupatinya gitu. Karena apa? Karena semuanya bagian daripada kasus yang sudah berjalan saat ini begitu. Kalau kita katakanlah tadi proyek uang ketok palu gitu ya. Kalau sudah terbiasa nerima duit haram begitu gitu. Saya takut itu akan terbawa terus selama mereka mendapatkan kekuasaan, apalagi kalau sudah dapat kekuasaan penuh begitu ya. Nah, saya curiga ini akan berulang terus gitu. Amril sudah, Herlian Saleh sudah, begitu ya. Saya khawatir akan ada yang ketiga. Gitu. Itu anggota DPRD Bengkalis itu kalau KPK mau serius, itu satu rombongan tuh bisa ditahan diangkut pakai bus lah ya, angkut pakai bus, pakai roro kan, gitu. Itu kalau KPK mau serius gitu, saya lupa itu di Jawa mana itu ya? Ya di daerah Pulau Jawa itu satu rombongan pakai bus ya. Sumatera. Bukan di daerah Jawa satu rombongan. Malang. Iya, diangkut pakai bus itu ya. Kalau sana serius gitu, bayangkan ya, Firzal Purwala itu dari awal dia jadi anggota DPRD itu dia ngaku tuh, saya terima aja duit itu gitu. Iya. Jadi kalau sudah terbiasa menerima duit-duit yang tidak benar begitu gitu,
ini akan berlangsung terus begitu. Ya, apalagi Bung tadi mengatakan bahwasanya seluruh anggota dewan itu pasti akan menerima ketok palu ya. Kemungkinan juga kandidat 4 orang yang saat ini bertarung itu salah satunya dari kawan-kawan politisi kan, anggota DPRD. Nah, bisa jadi itu terlibat dalam kasus ini kan. Nah, itu yang harus kita coba melakukan pencerdasan kepada publik, sahabat anggaran. Nah, harapan ke KPK itu seperti apa pandangan? Nah, itu saya bilang tadi. Suryadi. Ada beberapa PR di Riau. Ya. Pertama, kita sangat kecewa sekali ketika Suryadi Tirta itu bebas dari jerat hukum. Oke. Itu kita kecewa sekali. Yang saya bilang tadi bahwa kalau seandainya KPK misalnya ada menghadirkan ahli, gitu ya, pembuktiannya juga akan lebih kuat. Itu kemarin. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, ada PR selanjutnya Wali Kota Dumai. Wali Kota Dumai ya, sampai saat ini ya. Yang sudah ditetapkan tersangka. Kita tahu kan bahwa undang-undang KPK yang baru itu kan menetapkan batas waktu status tersangka gitu. Jangan sampai tenggat waktu itu sudah habis lalu kasusnya di SP3. Nah, ini akan menjadi rawan begitu ya. Itu PR KPK. Lalu yang kedua, yang PR yang paling banyak lagi yang sering kita lihat adalah kasus-kasus korupsi kehutanan kan. Yang dari dulu kita suarakan adalah kapan KPK berani menangkap korporasi gitu ya, bukan hanya birokrat atau kepala daerah gitu. Karena juga korupsi itu kan ada hubungan timbal balik gitu ya, bukan hanya yang kalau sekarang ini kan yang menerima duitnya nih yang sering ditangkap nih. Tapi si pemberi duit, pemberi suap itu kan tidak pernah. Baru Suryadi Tirta kan itu pun lolos bebas gitu kan. Kalau kita kaji lagi kasus-kasusnya Rusi Zainal, Burhanuddin Husin misalnya kan, itu kan pemberi suapnya kan itu kan nggak pernah tersentuh sampai sekarang gitu. Saya pikir apakah KPK sekarang gitu ya, dengan yang katanya undang-undang baru yang katanya akan memperkuat KPK apakah juga mendorong KPK lebih berani untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi kelas kakap, jangan hanya kelas-kelas teri lah gitu. Saya pikir di Riau akan banyak PR KPK. Kita agak sinis juga nih Bung lihat KPK saat ini Bung. Iya. Kalau kita lihat bahwasanya KPK saat ini bekerja itu menyelesaikan target pimpinan yang kemarin target KPK yang kemarin kan, yang sekarang ini nggak ada progresnya kalau saya lihat. Nggak ada ketemu OTT misalnya kan. Nggak ada. Pengembangan kasus hanya pengembangan kasus yang kemarin itu. Nah, itu gimana tuh? Jadi kalau sebenarnya saya sendiri rindu sebenarnya. Kalau dulu kan tiap Jumat tuh ada nanti kan. Jumat keramat ya. Jumat keramat siapa lah kena OTT. Sedap juga. Iya. Kalau soal pesimistis masih ada harapan sebenarnya. Tapi kalau soal kasus ini, jadi waktu pemeriksaan Jamal Abdillah, jadi jaksa KPK itu bilang Pak Jamal sampai jumpa di pakai proyek yang lain. Kenapa ditunggu pakai proyek yang lain? Karena 6 pakai proyek ini bermasalah. Yang masih sudah masuk dalam tahap pengadilan itu Duri Sepanding, kemudian satu lagi itu Pangkalan Nyeri, tapi yang kena itu masih kontraktornya. Kontraktor ya. Yang bikin yang lainnya juga pesimistis itu bisa jadi pesimistis soal dalam putusan hakim itu sudah menyebut bahwa barang bukti ada 9 barang bukti yang itu dikembalikan kepada Kasmarni, Tajul Mudaris, Adriansa dan segala macamnya, orang-orang yang pernah jadikan saksi. Jadi saya tidak tahu apa isinya sih. Tapi kalau ini dikembalikan kepada mereka yang sudah bersaksi, paling tidak ini menutup untuk celah penetapan tersangka baru. Kayak Adriansa dia terima duit dari PT CGA. Tajul Mudaris juga banyak. Kasmarni rekening yang di Bang Rio Kepri dan di CIMB Syariah itu dikembalikan kembali. Juga yang lain-lain. Ini jadi menipiskan begitu. Jadi ya biarlah ambilnya kita kasih dakwaan satu, kita kasih bersalah, tapi ya soal-soal yang lain, yang dakwaan yang lain ataupun saksi-saksi kita lepaskan aja kan, kita balikkan ke barang bukti. Karena KPK nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Barang buktinya sudah ditarik. Ya pokoknya intinya jangan terhenti pada Ambril saja. Masih ada PR-PR yang harus dilakukan oleh KPK. Iya. Karena
korupsi proyeknya kan terbukti. Iya, iya. Ambil itu. Nah, kalau itu terbukti, nah yang lain juga harus ditindaklanjuti. Ambil Mudaris sebenarnya Iya. yang dibilang Jepri tadi, Adriansa, karena itu terbukti terima duit. Iya, benar. Dia sendiri juga mengakui. Benar tuh. Semoga pimpinan KPK nanti mendengar itu atau teman-teman penyidik ya.